Halo Sobat SG, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini bersama saya Kak Hadi akan membahas tentang persamaan logaritma. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa logaritma itu banyak sekali fungsinya, salah satunya di fisika, kimia, ataupun di Badan Pusat Statistik untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan logaritma dan di akhir nanti akan ada latihan soal yang diambil dari soal-soal UTBK dan UM-UGM. Maka dari itu, tonton terus video ini sampai habis ya. Baik, teman-teman, kita masuk ke persamaan logaritma. Kalau di video sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifatnya tersebut akan kita pakai juga di persamaan logaritma. Jadi persamaan logaritma ini banyak bentuknya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada A log fx sama dengan A log p, maka fx sama dengan p. Jadi di sini basisnya harus sama. A log fx sama dengan A log p, ketika basis sama maka fx sama dengan p. Dengan syarat numerus harus lebih besar dari 0. Contohnya adalah tentukan penyelesaian persamaan 4 log 3x min 1 sama dengan 2. Nah, yang ini bisa kita selesaikan menggunakan definisi dari logaritma. Atau ketika kita mau mengubah sesuai dengan bentuk persamaan logaritma yang pertama, bahwa di sini ada A log fx sama dengan A log p, dan soalnya adalah 4 log 3x min 1 sama dengan 2, maka 2 ini harus kita rubah dulu menjadi basis 4 dari logaritma, biar basisnya sama antara kanan dan kiri. Sehingga 4 log 3x min 1 sama dengan 2 akan menjadi 4 log 3x min 1 sama dengan 4 log 4 pangkat 2. Jadi basis yang kiri sama basis yang kanan sudah sama, yaitu sama-sama 4 log, maka bisa kita coret. Sehingga hasilnya tinggal 3x min 1 sama dengan 16, 3x sama dengan 17, maka x-nya sama dengan 17/3. Nah, setelah mendapatkan nilai x-nya itu 17/3, jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa ini adalah jawabannya ya teman-teman. Harus kita uji dulu ke syaratnya, di mana syaratnya itu adalah numerus harus lebih besar dari 0. Jadi kita masuk ke uji syarat, yaitu syaratnya di sini numerusnya adalah 3x min 1. Maka 3x min 1 harus lebih besar dari 0. Kita tadi sudah dapatkan nilai x-nya yaitu 17/3. Jadi tinggal kita substitusikan saja menjadi 3 dikali 17/3 dikurang 1 lebih besar 0. 17 dikurang 1 lebih besar 0. 16 lebih besar dari 0. Nah, ini 16 itu pasti lebih besar dari 0, jadi itu memenuhi dengan syaratnya. Sehingga jawaban untuk penyelesaian persamaan 4 log 3x min 1 sama dengan 2 adalah x sama dengan 17/3. Ini adalah bentuk persamaan logaritma yang pertama. Kemudian bentuk persamaan logaritma yang kedua. Di sini ada A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx. Di sini basis itu harus sama ya, antara basis yang kiri dengan basis yang kanan, sehingga hasilnya tinggal fx sama dengan gx. Persamaan yang kedua ini juga mempunyai syarat, yaitu numerus harus lebih besar 0. Nah, numerusnya itu adalah numerus dari fx dan numerus dari gx di sini. Jadi dua-duanya harus lebih besar dari 0. Contohnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Di sini ada 5 log 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 10 sama dengan 5 log x kuadrat plus 2x plus 18. Antara ruas kiri sama ruas kanan basisnya sudah sama, yaitu menggunakan basis 5. Maka di sini sudah sesuai dengan persamaan logaritmanya. A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx. Jadi fx-nya itu adalah yang 2x kuadrat plus 5x min 10, sedangkan gx-nya adalah x kuadrat plus 2x plus 18. Sehingga hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 5x min 10 sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 18.
Dari sini kita pindah ruaskan menjadi sama dengan 0. Dihasilkan 2x kuadrat dikurang x kuadrat ditambah 5x dikurang 2x dikurang 10 dikurang 18 sama dengan 0. Hasilnya x kuadrat ditambah 3x min 28 sama dengan 0. Sampai sini kita faktorkan. Jadi pemfaktorannya kalau dikali hasilnya minus 28, kalau ditambah hasilnya 3. Didapatlah faktornya itu adalah x min 4 dikali x plus 7 sama dengan 0. Maka dapatlah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 7. Seperti yang sebelumnya, ketika sudah mendapatkan nilai x-nya, harus kita uji ke syaratnya. Syaratnya yaitu numerus harus lebih besar dari 0. Yang pertama, ketika x-nya sama dengan 4. Nah, ini kita masukkan ke numerusnya yang ruas kiri, yaitu fx. Jadi 2x kuadrat ditambah 5x min 10. Di sini x-nya yang pertama 4 kita masukkan. Maka didapatlah 2 dikali 4 kuadrat ditambah 5 kali 4 dikurang 10, itu harus lebih besar dari 0. Didapat 32 ditambah 20 dikurang 10 lebih besar dari 0. Hasilnya adalah 42 lebih besar dari 0. Nah, di sini untuk x yang sama dengan 4 itu memenuhi bahwa 42 itu lebih besar dari 0. Dan harus juga dimasukkan ke gx dan nilainya juga harus sama, lebih besar dari 0. Nah, ketika x sama dengan 4 ini kita masukkan ke x kuadrat ditambah 2x ditambah 18 juga nanti didapatkan hasilnya 42 ya, dan 42 itu lebih besar dari 0, makanya dia memenuhi. Kemudian yang kedua itu ketika x-nya sama dengan 7, maka kita substitusikan lagi, didapatlah 2 kali min 7 kuadrat ditambah 5 kali min 7 dikurang 10 lebih besar 0. 98 dikurang 35 dikurang 10 lebih besar 0. Didapat bahwa 53 itu lebih besar dari 0. Maka ketika x-nya sama dengan min 7, dia juga memenuhi dari syarat yang numerus lebih besar dari 0. Sehingga penyelesaian dari persamaan 5 log 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 10 sama dengan 5 log x kuadrat tambah 2x tambah 18 itu adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 7. Ini adalah bentuk persamaan logaritma yang kedua, di mana a log fx sama dengan a log gx. Maka fx sama dengan gx dengan syarat numerus harus lebih besar dari 0. Persamaan yang ketiga itu ada a log fx sama dengan b log fx, maka fx sama dengan 1 dengan a tidak sama dengan b. Nah, kalau di persamaan yang kedua tadi basisnya harus sama, di bentuk persamaan yang ketiga di sini yang sama adalah numerusnya. Jadi basis yang berbeda tapi numerusnya sama. A log fx sama dengan b log fx, maka penyelesaiannya nanti fx-nya sama dengan 1 atau numerusnya sama dengan 1. Contohnya adalah tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Ada 2 log 2x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 3 log 2x kuadrat min 6x min 7. Di sini numerusnya itu sama, yaitu 2x kuadrat dikurang 6x dikurang 7. Dengan basis yang berbeda, yang sebelah kiri basis 2, sedangkan yang sebelah kanan basis 3. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Atau numerusnya sama dengan 1, sehingga 2x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 1. Satunya kita pindah ruas, dihasilkan 2x kuadrat min 6x min 7 min 1 sama dengan 0. Didapat 2x kuadrat min 6x min 8 sama dengan 0. Semuanya ini bisa kita bagi dengan 2, maka didapatlah x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 0. Lalu langsung kita faktorkan, didapat x plus 1 dikali x min 4 sama dengan 0. Jadi dapatlah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 4. Nah, di sini tidak ada syarat. Jadi ketika sudah sampai mendapatkan nilai x-nya, yaitu di sini min 1 dan 4, itu adalah jawaban dari 2 log 2x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 3 log 2x kuadrat min 6x min 7. Jadi udah dapat bahwa jawabannya adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 4. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk persamaan logaritma yang keempat.
Di sini ada hx log fx sama dengan hx log gx, maka fx sama dengan gx. Nah, dibentuk persamaan logaritma yang keempat ini, basisnya di sini harus sama, tapi basisnya di sini merupakan suatu fungsi. Makanya di sini dibikin hx. Hx log gx, hx log fx sama dengan hx log gx, maka fx sama dengan gx. Di sini mempunyai syarat basis harus lebih besar dari 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1, serta numerusnya harus lebih besar dari 0. Jadi untuk persamaan bentuk logaritma yang keempat, basisnya berupa fungsi. Contohnya adalah, tentukan penyelesaian persamaan x plus 2 log 2x min 5 sama dengan x plus 2 log x plus 3. Jadi di sini basisnya sama-sama x plus 2, sedangkan numerusnya ada 2x min 5 dan x plus 3. Sesuai bentuknya, maka penyelesaiannya yang pertama adalah fx sama dengan gx. Maka didapatlah 2x plus 2 log 2x min 5 sama dengan x plus 2 log x plus 3, itu sama dengan 2x min 5 sama dengan x plus 3. Kita pindah ruaskan. 2x dikurang x sama dengan 3 tambah 5, x sama dengan 8. Nah, setelah mendapatkan x-nya sama dengan 8, lalu selanjutnya kita uji ke syarat. Yang pertama, ada numerus lebih besar dari 0. Nah, di sini numerusnya ada dua, yaitu 2x min 5 dan x plus 3. Yang pertama kita uji ke x plus 3 harus lebih besar dari 0. Nah, x-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu 8, maka 8 plus 3 lebih besar dari 0, 11 lebih besar dari 0. Udah pasti bahwa 11 itu lebih besar dari 0, maka ketika x-nya sama dengan 8, diuji ke numerus yang pertama itu memenuhi. Kemudian kita lanjut ke uji yang berikutnya, yaitu numerus yang 2x min 5. Di sini 2x min 5 juga harus lebih besar dari 0. 2 kali 8 dikurang 5 lebih besar 0. Didapatlah 16 kurang 5 lebih besar 0. 11 lebih besar 0. Jadi hasilnya sama, yaitu sama-sama 11 lebih besar dari 0. Sehingga untuk syarat numerus, nilai x sama dengan 8 itu memenuhi. Kemudian kita masuk ke syarat basis, di mana syarat basisnya harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Basisnya di sini adalah x plus 2. Kita dapatkan x-nya adalah 8. Maka 8 plus 2 sama dengan 10. Nah, di sini sudah tentu memenuhi karena bahwa 10 itu tidak sama dengan 1 dan 10 pasti lebih besar dari 0. Jadi, penyelesaian persamaan x plus 2 log 2x min 5 sama dengan x plus 2 log x plus 3 adalah x sama dengan 8. Karena memenuhi semua syaratnya. Ini adalah contoh dari bentuk persamaan logaritma yang keempat. Sekarang kita masuk ke bentuk persamaan logaritma yang kelima. Di sini ada fx log hx sama dengan gx log hx. Maka fx sama dengan gx. Nah, basisnya di sini berbeda, ada fx dan juga gx, sedangkan numerusnya itu sama, yaitu hx. Jadi semua ini, baik basis ataupun numerus, merupakan suatu fungsi. Di sini juga ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu basis harus lebih besar 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1, serta numerus juga harus lebih besar dari 0. Contoh soalnya adalah, tentukan penyelesaian persamaan x plus 3 log x kuadrat min 5 sama dengan 2x min 1 log x kuadrat min 5. Di sini numerusnya sama, yaitu x kuadrat min 5 atau hx-nya, sedangkan fx-nya basis yang pertama yaitu x plus 3 dan gx-nya basis yang kedua yaitu 2x min 1. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx, maka x plus 3 sama dengan 2x min 1. Sehingga didapatlah x min 2x sama dengan min 1 min 3. Min x sama dengan min 4, maka dapatlah x sama dengan 4. Seperti sebelumnya, ketika sudah mendapatkan nilai x harus kita uji ke syarat. Syarat yang pertama, ada numerus harus lebih besar dari 0. Numerusnya adalah x kuadrat min 5, harus lebih besar dari 0.
maka 4 kuadrat min 5 lebih besar 0, 16 min 5 lebih besar 0, didapatlah 11, itu lebih besar dari 0. Sehingga untuk X sama dengan 4 itu memenuhi syarat untuk numerus, yaitu lebih besar dari 0. Kemudian kita masuk ke syarat basis, yang mana harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Basis yang pertama ada X plus 3, maka kita masukkan nilai X-nya, 4 plus 3 sama dengan 7. Di sini 7 pasti lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian ketika dimasukkan ke basis yang kedua, yaitu 2X min 1, juga didapat 7. Dengan demikian, syarat basis dan syarat numerus keduanya terpenuhi, maka jawaban dari X plus 3 log X kuadrat min 5 sama dengan 2X min 1 log X kuadrat min 5 itu adalah X sama dengan 4. Ini adalah contoh dari bentuk persamaan logaritma yang kelima. Nah, bentuk persamaan logaritma yang terakhir, itu yang keenam, itu ada A log X kuadrat ditambah B dikali A log X ditambah C sama dengan 0. Ini dibentuk seperti persamaan kuadrat. Jadi bentuk persamaan logaritma yang terakhir itu adalah seperti bentuk persamaan kuadrat. Contoh soalnya adalah tentukan penyelesaian dari persamaan 3 log kuadrat X dikurang 3 log X pangkat 3 min 4 sama dengan 0. 3 log kuadrat X dikurang 3 log X pangkat 3 dikurang 4 sama dengan 0 bisa kita rubah menjadi 3 log X dikuadratkan. Jadi di sini 3 log kuadrat X itu 3 log X-nya yang kita kuadratkan dikurang 3 log X pangkat 3. Nah, pangkat yang di belakang, pangkatnya numerus, ini kita pindahkan ke depan, yaitu sifat dari logaritma, menjadi 3 dikali 3 log X dikurang 4 sama dengan 0. Sampai sini kita misalkan bahwa 3 log X itu sama dengan P. Sehingga 3 log X kuadrat min 3 kali 3 log X min 4 sama dengan 0 berubah menjadi P kuadrat dikurang 3P dikurang 4 sama dengan 0. Lalu bisa langsung kita faktorkan, yaitu didapat P plus 1 dikali P min 4 sama dengan 0, maka P sama dengan min 1 dan P sama dengan 4. Setelah kita dapatkan nilai P-nya, kita kembalikan lagi ke pemisalannya, yaitu tadi 3 log X sama dengan P. Yang pertama, untuk P sama dengan min 1, maka 3 log X sama dengan min 1. Nah, ini kita selesaikan menggunakan dari definisi logaritma, sehingga didapatlah X sama dengan 3 pangkat min 1, maka didapatlah X sama dengan 1/3. Kemudian untuk P sama dengan 4, maka 3 log X sama dengan 4, X sama dengan 3 pangkat 4, sehingga X sama dengan 81. Jadi penyelesaian persamaan 3 log kuadrat X min 3 log X pangkat 3 min 4 sama dengan 0, itu adalah X sama dengan 1/3 dan X sama dengan 81. Nah, itu tadi adalah materi tentang persamaan logaritma. Jadi ada 6 bentuk persamaan logaritma ya teman-teman. Sekarang untuk lebih jelasnya kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, ada soal SBMPTN tahun 2018, di mana soalnya adalah jika X1 dan X2 memenuhi 3 log X plus 1 kuadrat sama dengan 4, maka nilai X1 dikali X2 adalah titik-titik. 3 log X plus 1 kuadrat sama dengan 4. Langkah pertama kita hilangkan dulu kuadratnya, sehingga 3 log X plus 1 sama dengan plus minus akar 4. Jadi karena di sini kuadrat, maka hasilnya itu adalah plus minus. Sehingga didapatlah 3 log X plus 1 sama dengan plus minus 2. Kenapa plus minus? Karena 2 kuadrat juga 4 dan min 2 kuadrat juga 4. Jadi sekali lagi, ketika dia kuadrat maka hasilnya adalah plus minus. Nah, dari sini kita jabarkan. Yang pertama, 3 log X plus 1 sama dengan min 2. Menggunakan definisi dari logaritma. A log C sama dengan B, maka C sama dengan A pangkat B. Maka 3 log X plus 1 sama dengan min 2, didapatlah X plus 1 sama dengan 3 pangkat min 2. Sehingga X plus 1 sama dengan 1/9,
Satunya kita pindah ruaskan, maka didapat X sama dengan 1/9 dikurang 1, didapatlah X sama dengan min 8/9. Kemudian yang kedua, itu ada 3 log X plus 1 sama dengan 2. Maka didapatlah X plus 1 sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga dapat X plus 1 sama dengan 9, maka X sama dengan 8. Maka pertanyaannya adalah nilai dari X1 dikali X2, sehingga didapatlah 8 dikali min 8/9. Jadi jawabannya adalah yang E, yaitu min 64/9. Nah, ini salah satu contoh soal persamaan logaritma yang keluar di SBMPTN tahun 2018. Nah, di sini kita menyelesaikannya menggunakan definisi dari logaritma. Kemudian ada contoh soal yang kedua, yaitu soal dari UM-UGM tahun 2017, yang mana soalnya adalah jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 5 min 2 log X dikali log X sama dengan log 1000, maka X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan titik-titik. Di sini ada log 1000. Basisnya tidak tertulis. Nah, dalam logaritma, kalau basis tidak ditulis, itu menggunakan basis 10. Jadi penyelesaiannya di sini adalah 5 dikurang 2 log X dikali log X sama dengan log 1000. Kita kalikan dulu ke semuanya dikali log X yang meruas kiri. Didapatlah 5 log X dikurang 2 log kuadrat X sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah hasil dari log 1000 atau 10 log 10 pangkat 3. Maka didapatlah 3. Kita susun yang rapi dari pangkat tertinggi, didapat min 2 log kuadrat X ditambah 5 log X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita kaliin dengan minus 1 biar depannya positif. Maka 2 log X kuadrat dikurang 5 log X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini log kuadrat X bisa kita tulis dengan log X kuadrat karena lognya yang dikuadratkan. Ini adalah bentuk persamaan logaritma yang terakhir di materi tadi, yaitu yang menyerupai persamaan kuadrat. Makanya di sini kita misalkan bahwa log X sama dengan P, sehingga didapat 2 log X kuadrat min 5 log X plus 3 sama dengan 0. Hasilnya adalah 2P kuadrat min 5P plus 3 sama dengan 0. Langsung kita faktorkan, didapatlah 2P min 3 dikali P min 1. Maka P-nya sama dengan 3/2 dan P sama dengan 1. Nah, setelah mendapatkan nilai P, kita substitusikan lagi ke pemisalannya, yaitu ada log X sama dengan P. Yang pertama untuk P sama dengan 3/2, sehingga didapatlah log X sama dengan 3/2. Nah, diingat-ingat teman-teman, ketika basisnya tidak tertulis, itu berarti menggunakan basis 10. Sampai sini kita menggunakan definisi logaritma lagi, sehingga didapatlah X sama dengan 10 pangkat 3/2, atau X sama dengan akar dari 10 pangkat 3, yaitu X sama dengan akar 1000. Kemudian selanjutnya untuk P sama dengan 1, maka didapatlah log X sama dengan 1, X sama dengan 10 pangkat 1, X sama dengan 10. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan nilai X1 dan X2-nya. Jadi bebas ya menentukan nilai X1 dan X2-nya, yaitu ada akar 1000 sama 10. Pertanyaannya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 1000 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, akar ketika dikuadratkan itu akarnya hilang, sehingga hasilnya adalah 1000, ditambah 10 kuadrat itu 100, sehingga hasilnya adalah 1100, yang E. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang persamaan logaritma beserta contoh soalnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya.
cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya sobat!